Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Nurzaki, NIM 200402540069 dari kelas PPKN 2020B. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perubahan masyarakat. Sebelum itu, kita lihat di PPT berikut ini bahwa perubahan masyarakat itu sejatinya sama dengan perubahan sosial. Nah, dalam hal tersebut, perubahan masyarakat ataupun perubahan sosial dijelaskan menurut beberapa ahli. Saya di sini ambil dua ahli. Yang pertama, Kingsley Davis, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, dan Selo Sumarjan, yakni perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, dari pernyataan ahli tersebut, apa sih yang dimaksud dengan perubahan masyarakat itu sendiri? Secara saya tangkap sendiri, perubahan masyarakat itu adalah bisa dikatakan sebagai salah satu perubahan sosial dengan berpengaruh kepada nilai, sikap, dan pola perilaku di kelompok masyarakat. Selain itu, perubahan masyarakat juga terjadi karena adanya dorongan dari luar maupun dalam rangka untuk melakukan tindakan ataupun perilaku. Selanjutnya adalah faktor-faktor adanya perubahan masyarakat. Di sini saya menjelaskan menjadi dua, yakni ada faktor internal. Faktor internal sendiri terjadi karena beberapa hal, diantaranya bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, yang kedua adanya penemuan baru, dan yang ketiga adanya pertentangan dalam masyarakat. Nah, ini sangat terjadi sekali di masyarakat karena dengan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, pasti perubahan perilaku ataupun tindakan di masyarakat pasti benar-benar terjadi, sehingga dengan perubahan tersebut pasti kita nanti akan menemukan hal-hal baru kita lihat sebelumnya. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang disebabkan oleh beberapa hal, yakni antara lain sebab-sebab yang berasal dari sekitar lingkungan fisik manusia. Yang kedua, adanya pengaruh kebudayaan dari luar. Nah, ini juga bisa dipengaruhi karena tingkah laku masyarakat yang kebanyakan saat ini banyak ditiru oleh maksudnya raga kita. Misal K-pop, Korean pop itu masuk ke Indonesia. Nah, pasti itu sekarang lagi booming dan diperagakan oleh banyak orang. Makanya di saat ini tuh banyak fans K-pop di Indonesia. Selanjutnya adalah bentuk perubahan masyarakat. Di sini saya menyebarkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ada perubahan lambat atau evolusi, yakni yang memakan waktu cukup lama dan tidak disertai kehendak tertentu dari masyarakat. Terus masyarakat hanya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keperluan keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Jadi dalam hal ini perubahan lambat atau evolusi itu stagnan dalam artian perilakunya dia itu menunggu perubahan yang sekiranya membesar baru dia akan mengikutinya. Perubahan cepat atau revolusi, yakni yang berlangsung cepat karena menyangkut unsur-unsur kehidupan atau lembaga kemasyarakatan. Nah, dalam perubahan cepat atau revolusi ini biasanya tidak direncanakan, biasanya langsung dadakan jalan gitu aja. Selanjutnya membedakan lagi, yakni perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil ini dalam artian bahwa terjadi pada struktur sosial seperti keluarga. Misal keluarga ada bapak, ibu, ataupun anak. Nah, biasanya dalam struktur sosial keluarga itu
memiliki peranannya masing-masing. Terus ada perubahan besar, yakni perubahan yang berdampak pada terjadinya perubahan struktur dan lembaga. Nah, dalam contoh artian ini adalah di sistem mata pencarian PHK. Dalam artian PHK ini nanti peraturan PHK itu akan membawa dampak besar dalam karyawan itu nanti, sehingga karyawan tersebut tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut dan akan mencari pekerjaan baru. Terus ada perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Yang dikehendaki maksudnya sendiri ini sudah direncanakan atau disepakati sebelumnya. Nah, dalam hal ini perubahan yang dikehendaki ada yang biasanya rekayasa sosial atau social engineering dan perencanaan sosial atau social planning. Dalam artian contohnya di dalam sini kerjasama gotong royong dalam membuat balai di RW dengan mengundang banyak orang dari RW atau RT itu sendiri, dan ada perubahan tidak dikehendaki. Nah, di situ ada contoh gambar, ada seorang anak yang lagi memegang HP. Nah, dalam hal ini anak tersebut masuk dalam perubahan cepat revolusi, karena anak pada sekarang itu sudah semakin canggih dalam menggunakan HP. Dengan adanya bentuk perubahan masyarakat tersebut, apa dampak yang terjadi pada masyarakat itu sendiri? Di sini saya menjabarkan 3 dampak. Yang pertama, memiliki perbedaan karakter perilaku dengan individu lainnya. Yang kedua, mendapatkan penghidupan yang lebih baik dan bermartabat. Yang ketiga, dengan adanya perubahan masyarakat tersebut, maka pasti karakter yang dijalankan akan menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Itu saja PPT yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk senyum dan bahagia selalu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.